sebesar apapun daya upaya manusia untuk mendapatkan dunia, tetap saja dunia pasti kemudian menjauh dan meninggalkannya. Kita tahu yang namanya perjalanan manusia di dunia dari hari ke hari, sekalipun kita mencintai dunia, tetap saja dunia semakin menjauh. Kalaupun seandainya kemudian kita tidak peduli terhadap kehidupan akhirat, terhadap kehidupan setelah kematian, sekalipun kemudian kita tidak pernah peduli, kita tidak pernah memikirkannya, tetap saja akhirat itu semakin hari semakin dekat. Dan ini menunjukkan bahwa yang disebut dengan tulul amali, terus menerus tamak untuk menghasilkan dunia. Bahkan kemudian dia mengerahkan segala daya upaya untuk meraih dunia. Bersama dengan itu, yaitu dengan berpalingnya dari kehidupan akhirat. Kecenderungannya tulul amali. Sekarang berkataan wahada Ali bin Abi Thalib. Sekarang berkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai kepada Ali bin Abi Thalib. Maka adalah Ali bin Abi Thalib wa buka'uhu wa haufuhu wa kana yastadu haufuhu min isnataini. Sesungguhnya Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Rasulullah yang banyak menangisnya, banyak takutnya kepada Allah. Kalau kita melihat kehidupan sahabat, seakan-akan kan seperti ini gambarannya. Mereka adalah orang yang banyak menangis kepada Allah. Tapi bersama dengan itu mereka adalah pahlawan perang di medan dagang. Dan kita tahu seorang Ali bin Abi Thalib, dia adalah pahlawan mubarozah. Sing jenengan mubarozah adalah sebelum peperangan berlangsung, maka biasanya kaum muslimin harus berhadapan terlebih dahulu, satu lawan satu. Dan beliau Ali bin Abi Thalib ini adalah pahlawannya. Karena dalam suatu perang tanding sebelum kemudian diadakan peperangan yang besar, maka Ali bin Abi Thalib maju. Lantas dari pasukan kafir Quraisy, pasukan kemudian musyrikin pada saat itu juga maju. Lantas tatkala demi Ali bin Abi Thalib menebaskan kilatan pedangnya ke kanan ke kiri, hanya beberapa tempat saja. Lantas kemudian musuh itu jatuh. Dan Ali tinggal hanya menghantamkan saja ke tubuhnya, kemudian dia mati. Tapi ternyata kemudian pasukan atau orang kafir Quraisy itu pada saat itu meludahi wajah Ali bin Abi Thalib. Terus oleh musuhnya itu diludahi Ali. Seperti itu. Lantas oleh Ali bin Abi Thalib ditinggal. Lantas begitu kemudian diludahi oleh kemudian pasukan oleh orang kafir Quraisy itu, Ali bin Abi Thalib justru meninggalkannya. Kemudian ditanya, "Ya Ali, wahai Ali bin Abi Thalib, kenapa tidak seperti biasanya kemudian kau membunuhnya pada saat perang tanding itu?" Kemudian dia berkata, "Tatkala seperti biasa aku perang tanding, biasanya menggerakkan pedangku, semuanya itu karena Allah. Dan aku tidak ingin membunuh yang bukan karena Allah, maka aku ingin menggerakkan pedangku semuanya karena Allah. Ketika ada orang kafir Quraisy itu, tatkala kemudian aku pukul satu hantam dengan pedang, kemudian dia jatuh, lantas kemudian dia meludahiku. Aku takut tatkala kemudian aku mengiringinya dengan itu hantaman pedang. Aku takut itu gerakan pedangku bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi karena emosional." Masya Allah ya. Sampai seperti itu coba. Naik dewek malah cacak-cacak sisan ya. Masya Allah ini. Ini Ali bin Abi Thalib. Dia paling banyak menangisnya, paling banyak takutnya sebagaimana sahabat-sahabat yang lain. Kata beliau, wa kana yastadu khawfuhum min isnataini. Dia Ali bin Abi Thalib paling takut dua hal. Yang ditakutkan di dalam hidup ini oleh Ali bin Abi Thalib itu dua hal. Yang pertama adalah tulul amali, panjangnya angan-angan. Kemudian wa ittabamul hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Yang paling membuat takut Ali bin Abi Thalib tulul amali, kemudian wa ittabamul hawa, mengikuti hawa nafsu. Terus sampean bertanya, tulul amali siapa ya?
Tulul amali itu kan diambil dari dua kata. Satu kalimatnya tulu, kemudian amali. Qala al-Munawi berkata, seorang ulama namanya Munawi, yang disebut dengan amalu. Nah, kalau kan anak tulul amali. Nah, kalimat al-amali atau al-amalu itu adalah artinya itu mengangankan sesuatu dan itu mengangankan untuk menghasilkan sesuatu. Kita jenengane amal. Ngangen-ngangen supaya mendapatkan sesuatu dalam bahasa Arab amali. Dan biasanya wa aksaru ma yastamilu fi ma yastabnidu khusuluhu. Biasanya ungkapan amali itu mengangankan sesuatu untuk menunjukkan sesuatu yang tidak mungkin bisa diraih. Berarti ngangen-ngangen segala sesuatu sing ora mungkin bisa diraih. Caranya bahasa nedek apa ya? Menghayal, iya. Jadi menghayal ya. Caranya nedek kan berarti menghayal. Menghayal kan mengangankan sesuatu supaya kita menjadi sesuatu di dalam hayalan itu, tapi tidak mungkin terjadi. Kini nak amali. Kalau sebenarnya kita artikan seperti itu, tulul amali berarti panjangnya. Orang yang mengangankan sesuatu padahal sesuatu itu tidak mungkin bisa diraih olehnya. Lantas sehingga menurut kemudian Al-Munawi yang disebut dengan tulul amali adalah al-istimraru fil hirsil ala dunya. Orang yang terus menerus berupaya tamak mendapatkan dunia. Jadi wong sing gigih tamak untuk memperoleh dunia. Dan kita tahu yang namanya dunia, sekasar apapun, sebesar apapun daya upaya manusia untuk mendapatkan dunia, tetap saja dunia pasti kemudian menjauh dan meninggalkannya. Kita tahu yang namanya perjalanan manusia di dunia dari hari ke hari, sekalipun kita mencintai dunia, tetap saja dunia semakin menjauh. Kalaupun seandainya kemudian kita tidak peduli terhadap kehidupan akhirat, terhadap kehidupan setelah kematian, sekalipun kemudian kita tidak pernah peduli, kita tidak pernah memikirkannya, tetap saja akhirat itu semakin hari semakin dekat. Dan ini menunjukkan bahwa yang disebut dengan tulul amali terus menerus tamak untuk menghasilkan dunia. Bahkan kemudian dia mengerahkan segala daya upaya untuk meraih dunia. Bersama dengan itu, yaitu dengan berpalingnya dari kehidupan akhirat. Jenengane tulul amali. Seakan-akan memikirkan dunia terus, melalaikan segala pintu-pintu yang berkaitan dengan masalah pintu kebaikan di yaumil akhirat. Ayo ngaji, wanyong dodol, aduh, kan aneh gitu ya. Ini diguyu nang Ali bin Abi Thalib, kanan-kanane kepriwe kayak wong. Ayo ngaji, waduh, yang sing ngepasi jadwalnya dodol jare, aduh. Hari ini kita kan seperti itu ya. Coba kita bayangkan saja. Kadang-kadang di masjid, di kampung-kampung kita, musola-musola, masjid-masjid di kampung-kampung, pengajian 1 bulan sekali, atau 1 minggu sekali, atau 2 minggu sekali. Artinya apa? Seminggu sekali, kadang-kadang paling makan waktu paling banyak 2 jam. 1 jam saja biasanya audiens jamaah wis ngantuk. Kayaknya ya, kalau 2 jam, wah tinggal turu Ustaz ya. Kayaknya tinggal turu. Oh, 2 jam wis tinggal turu temenan. Kayaknya ya, artinya apa? Sebelum kita mengaji, menghabiskan hari-hari yang lain bersama dunia. Pagi kita bersama dunia, siang kita bersama dunia, sore kita bersama dunia, minggu kita bersama dunia. Dan kita kemudian membagikan waktu bersama Allah dalam majelis taklim terhitung 1 jam. Itu terkadang kita mengikutinya yaitu seakan-akan tenaga sisa-sisa dari hasil semua yang kita kerahkan untuk meraih dunia. Kan itu ya, dewek bersusah payah untuk mencari dunia, Allah diumani sejam. Mulanya ya pantas diumani ngantuk. Ini kan seperti itu ya. Hari ini kita mendapatkan yaitu seakan-akan kaum muslimin seperti itu. Setelah lelah, kita berlelah-lelah mencari dunia, ya akhirnya kemudian kita sisakan waktu bersama Allah 1 jam, 2 jam. Maka pantas
kemudian kalau kita menjadi hamba-hamba Allah yang memungkinkan, kalau saja kita lihat keimanan kita ya seperti ini, kita semuanya samalah. Kita adalah orang yang lalai, orang yang banyak kelalaiannya, sedikit amal solehnya, harapan kepada Allah besar bersama, dan itu terkadang kita memiliki itu tulul amali, panjangnya angan-angan terhadap kehidupan dunia. Bulan aja gunung zaman segi ya, orang bisa berdesak-desakan hanya untuk antir sembako. Kan ya, paling-paling kalau di total uang nominal 100.000, 150, atau bahkan lebih sedikit dari itu 50.000. Kan ya, dia rela kemudian datang lebih awal, tapi ternyata di sana juga ada yang lebih awal. Ini ya akhirnya berdesak-desakan, dia makan waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, dan yang lain-lain. Kalau dia tidak mendapatkan hasil, seakan-akan tidak puas. Itu ambisi manusia kepada dunia. Kita ambisi kepada akhirat ternyata tidak seperti itu. Makanya kita jarang menemukan majelis taklim masjid penuh desak-desakan. Sampai pernah mendapati majelis taklim tapi tidak bisa kemudian meluruskan kaki. Oh, jarang. Iya, malah sing bisa selonjor, bisa turu, bisa mapan yang di baik. Golet lendian sing paling aman. Iya kan ya? Waduh. Ini kita, ya mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada kita semuanya. Nah, makanya yang ditakutkan oleh Ali bin Abi Thalib adalah panjangnya angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Lantas Ali bin Abi Thalib, Allah berkata Ali bin Abi Thalib, fa'ammatulul amali, maka adapun yang namanya tulul amali, yungsil akhirah, melalaikan akhirat. Kata Ali bin Abi Thalib, tulul amali itu banyak melalaikan manusia di dalam kehidupan akhirat. Bayangkan saja, kita kadang-kadang sholatnya dipercepat hanya karena permasalahan saat itu dagangannya laris. Iya kan ya? Pikirannya udah kena ya. Ya kan seperti itu. Hari ini kita sholatnya dipercepat karena pekerjaan kantor semakin menumpuk. Hari ini kadang-kadang kita dzikir, sholat tidak khusyuk karena bersamaan itu kita memikirkan kesibukan dunia di tempat yang lain, belum selesai pula. Dan kita sering seperti itu. Makanya kemudian di sini disebutkan tulul amali, panjangnya angan-angan, akan berusaha melalaikan akhirat. Semakin besar, maka akhirat semakin terlupakan. Maka sampean kalau suatu saat pengen ngeri wong, apakah dia tulul amali? Kepenak. Dia jarang memikirkan kehidupan akhirat. Dia tamak, rakus terhadap permasalahan dunia. Orang sholat subuh kadang-kadang bebek. Dia pergi untuk sholat duhur bebek, tapi kemudian ngerintari jam 10 menit dilakoni coba. Kan lucu ya, orang kadang-kadang bermaya itu bekerja, dia melakukan ibadah jam 10, jam 11 malam, dia malas. Tapi kalau untuk satu pekerjaan lembur, bayangannya dunia, dia bisa melakukannya. Tapi untuk permasalahan akhirat jarang bisa melakukan seperti itu. Hari ini kita kan disibukkan oleh permasalahan tulul amali. Makanya kata yaitu Ali bin Abi Thalib akan berusaha melalaikan akhirat. Dan juga akan menjadikan tamak terhadap dunia, akan menjadi tamak terhadap dunia. Kata Rasulullah dulu pernah disinggung. Rasulullah kan pernah menyampaikan di dalam hadis di kitab yang lain. Rasulullah pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisyuk. Suatu saat Rasulullah berjalan-jalan di pasar kota Madinah. Pada saat itu Rasulullah berjalan-jalan di pasar Madinah. Tiba-tiba Rasulullah menemukan bangkai kambing yang kecil, bangkai kambing yang kurus, telinganya kecil dan cacat. Oleh Rasulullah kemudian oleh Rasulullah diangkat telinganya yang kecil, kemudian dijinjing seperti ini. Rasulullah kemudian berkata kepada sahabatnya, siapakah di antara kalian, wahai sahabatku, yang mau membeli bangkai kambing yang telinganya kecil cacat ini dengan seharga 1 dirham? Jawab sahabat, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang menghendaki kemudian daging kambing itu ya Rasulullah? Itu bangkai ya Rasulullah. Dagingnya kemudian kurus pula, telinganya kecil dan cacat pula. Siapa? Untuk apa kami membelinya ya Rasulullah? Lantas Rasulullah kemudian berkata, atuhibun annahu lakum? Jika kalian tidak mau membelinya, apakah ada di antara kalian yang mau sekiranya kemudian yaitu bangkai kambing ini aku berikan kepadamu cuma-cuma? Siapa di antara kalian yang mau? Jawab sahabat Nabi,
ya Rasulullah, sekiranya kambing itu hidup, itu kurus ya Rasulullah, telinganya kecil, kemudian kambingnya juga cacat ya Rasul, sekiranya itu hidup, apalagi saat ini itu sudah menjadi bangkai, bagaimana mungkin kami mau menerimanya ya Rasulullah? Lantas dijawab oleh Rasulullah, wallahi, maka demi Allah, inna dunya, sungguhnya dunia, ahwanu min dzalik, itu lebih hina dibandingkan bagi kambing, yaitu bangkai kambing dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu lebih hina dunia ini di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada pandangan sampean terhadap bangkai kambing yang hina itu. Kene Allah mulane jenenge dunia hina, mulane jenengane mulane di sini disebutkan tulul amali, panjangnya angan. Bukan berarti di sini kita tidak boleh bekerja, silakan bekerja. Bukan berarti kemudian kita tidak boleh berusaha, silakan berusaha. Bukan berarti kemudian kita tidak boleh bergelut dengan dunia, silakan bergelut dengan dunia. Tapi jangan pernah melupakan bahwa akhirat adalah kehidupan yang selama-lamanya. Maksudnya seperti itu. Kemudian berikutnya, wa amma ittaba'ul hawa, maka adapun mengikuti hawa nafsu, wa yasuddu 'anil haq, akan menghalangi jiwa manusia untuk berada di dalam kebenaran. Kalau mengikuti hawa nafsu akan menghalangi jiwa untuk berada di atas kebenaran. Manusia itu kan memiliki dua unsur. Satu unsur jasmani, yang kedua unsur rohani. Kalau kita katakan motor, maka badannya adalah casingnya. Mulanya casing itu ana sing Yamaha, ana sing Honda, ana sing Matic dan yang lain-lain. Mesinnya ada rohaninya. Kita tahu jika mesin itu tidak menyala, motor itu tidak akan menyala. Sama, kalau rohani manusia kemudian terhalang dari kebaikan, maka tubuhnya berat untuk melakukan kebaikan. Antum bisa menyaksikan kenapa manusia itu kemudian berat untuk bersujud. Antum bisa menyaksikan itu kenapa manusia berat sekali untuk berdoa kepada Allah. Antum bisa menyaksikan kenapa manusia tidak bisa istiqomah di dalam kebaikan-kebaikan. Permasalahannya adalah rohaninya yang mati. Dan rohani ini dipengaruhi oleh banyaknya mengikuti hawa nafsu sehingga berat untuk melakukan kebaikan. Mulane jenengane wong nek wis jiwane wis mati usange lere-lere. Ayo ngaji, ngaji nyatane sugih ora apa-apa ya. Iya kan ya, wah jengkang-jengking apa sih kayak itu kan ya. Seakan-akan seperti namanya jiwa kalau sudah mati kan seperti itu. Sehingga terhalang dari kebaikan. Tapi ketika kemudian jiwa yang itu tatkala kemudian diajak untuk berbuat keburukan, untuk berbuat kemaksiatan, untuk sesuatu yang sebetulnya tidak ada pahala di dalamnya, untuk sesuatu yang pada dasarnya dilarang oleh agama, malah justru jiwa itu senang. Mulanya dewek kepenak ditengeri. Apakah kita termasuk orang yang menturutkan hawa nafsu kepenak? Di antaranya ciri-cirinya adalah tatkala dibawa untuk beribadah berat, tatkala dibawa untuk sesuatu dosa ataupun maksiat itu ringan dan khusyuk. Kita sendiri ya, kabehan ya. Wow, ini makanya yaitu Ali bin Abi Thalib mengatakan seperti itu. Nah, panjenengan kalau ingin melihat apa yang dimaksud dengan hawa nafsu, langsung ditafsir di dalam Al-Quran. Tepatnya surat Al-Imran yaitu ayat 14. Sing jenengane hawa nafsu hubbu zuyinnan linnasi hubbu syahawa. Surat Al-Imran ayat 14. Telah dijadikan indah, telah dijadikan perhiasan dalam pandangan manusia kecintanya terhadap hawa nafsu. Kan seperti itu ya. Silakan jenengan lihat di surat Al-Imran ayat 14. Itu sungguh kecintaan manusia telah dijadikan indah dalam kecintanya terhadap hawa nafsu. Mulai dari perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang dikumpul-kumpulkan, emas dan perak yang dikumpul-kumpulkan, dihitung-hitung. Kuda-kuda pilihan, kalau kuda-kuda pilihan zaman sekarang ya Pajero, Lamborghini, dan yang lain-lain, kemudian sawah, ladang, semuanya itu adalah perhiasan dunia. Di sisi Allah adalah tempat kembali yang paling baik. Artinya, bagaimana kemudian kita menjadikan semua itu menjadi hal untuk media menuju kehidupan akhirat.
mulanya diomonglah seperti itu. Dan kita tahu kalau di dalam surat, kalau tidak salah surat Jaziyah itu surat 45 atau 43 ya. Surat Jaziyah surat 45 atau surat 43, saya lupa. Ayatnya ayat 23. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aitam man ittakhadha ilahahu hawahu." Apakah kamu Muhammad pernah melihat, apakah kalian semuanya itu pernah menyaksikan itu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Mulanya janjane kalau kita katakan orang musyrik menyembah berhala dalam wujud berhala patung, lata atau yang lain-lain, manusia yang menurutkan hawa nafsu juga memiliki berhala di dalam dirinya, di dalam jiwanya yang senantiasa diikuti, disembah sampai kemudian berpulang kembali kepada Allah. Jika tidak bertobat, maka Allah tentunya akan menjadikan dia adalah orang-orang yang celaka. Ini jenengane hawa nafsu sing disembah, digawa mengapok, digawa mengapik apot pangon, digawa mengmaksiat enteng banget. Ini jenengane yang memperturutkan hawa nafsu. Orang yang setiap hari seperti itu, ini jenengane orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Naudzubillah summa naudzubillah. Kata mboten ingkang kados mekaten. Oke ya. Oke ya. Sing lucu meneng kayak gue terus nyaduke mlebu surga. Kene ya hidup foya-foya ada ya. Mudah hura-hura mati masuk surga. Wah kan semua seolah-olah seperti itu. Karpet togok. Dan berikutnya masih perkataan Ali bin Abi Thalib, ala inna dunya qad walat mudbirah. Ingat-ingatlah wahai manusia, sesungguhnya dunia itu berpaling dan pergi. Kata Ali bin Abi Thalib, ingat-ingatlah wahai manusia, sesungguhnya dunia yang kita bijak ini itu senantiasa berpaling dan kemudian pergi. Gampangannya ini, ada orang yang mencintai dunia sekali. Ia bercita-cita ingin mengumpulkan uang 2 miliar di rumahnya. Ia kumpulkan, sehingga tatkala ia kumpulkan 1 juta, 2 juta, sampai terus, sampai kemudian waktu berlalu. Ia curahkan tenaganya, waktunya untuk mengumpulkan harta benda dunia. Begitu kemudian terkumpul, lantas kemudian dia mati. Kejenengannya dunia bukannya semakin mendekat, tapi semakin menjauh. Sekalipun kita kejar dengan sekuat tenaga. Dunia kan itu ya, kadang-kadang kan anak wong itu ya. Ana wong esuk lah nyong nek ora dapure nek ora nyambut gawe dapure ora kemebul. Sampai kok ibadah kamar, ibadah ora lah gue. Dia akhirnya kemudian bergelut dengan dunia siang malamnya, usianya, usia mudanya, usia tuanya, semuanya ia kerahkan tenaganya, waktunya ia korbankan untuk dunia. Ternyata begitu dunia telah berkumpul sesuai dengan apa yang diinginkannya, kemudian dia jatuh sakit. Tubuhnya pun melemah. Uang ada mungkin 100 juta, 500 juta, 2 miliar, tapi nyatanya kemudian tubuhnya sudah tidak berfungsi sebagian. Lidahnya sudah keluh untuk berbicara. Kadang-kadang manusia seperti begitu senengane, dunia semakin kita kejar, semakin menjauh. Karena kesini itu ya, sampai milih sehat, orang di duit, apa milih meriang sing di duit? Milih sing sehat sing di duit. Ya kan itu ya, bukan milih. Seperti itu ya. Kan kadang-kadang kita saksikan seperti itu. Uang mungkin banyak manusia, uang banyak. Ia kumpul-kumpulkan semenjak masa mudanya. Ia curahkan tenaganya untuk menghasilkan harta benda dunia. Tapi yang namanya dunia, seberat apapun kaki melangkah untuk meraihnya. Kemudian seberapa tenaga yang kita keluarkan untuk memperolehnya. Atau seberapa banyak keringat yang kita teteskan untuk memperjuangkan dunia. Tetap saja, dunia semakin menjauh dan semakin buruk. Yaitu semakin pergi. Buktinya apa? Buktinya kadang-kadang manusia begitu ada dunia, tubuhnya sudah tidak lagi sehat. Atau begitu telah ada dunia terkumpul kepadanya, kemudian dia telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayangnya dewek mati gampangannya gue dulu. Ngono sampai nodi seneng ngambil dunia, ning nek sampai ora mati. Ning sayangnya dia kan mati ya.
Sayangnya kita adalah mati itu. Sayangnya kalau mati, kau silakan saja kita bergelut untuk dunia nek orang mati. Tapi sayangnya dewek mati. Dan setelah mati kelak kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kadang-kadang tidak memahami terhadap permasalahan ini. Lantas wa amma walikulli wahida wal akhirah muqbillah. Maka yang namanya muqabbilah, namanya akhirat adalah senantiasa menghadap atau mendekat. Yang namanya akhirat senantiasa menghadap kepada manusia. Antum kemana saja pergi, berusaha untuk menjauh dari kematian. Antum berusaha untuk menjauh dari kehidupan akhirat. Di tempat manapun, kapanpun, akhirat senantiasa berhadapan-hadapan dengan Anda. Karena yang dipapan itu ya, kita bekerja dihadapkan kepada akhirat. Sehingga dia bunah haram, raudi, ini kan ya. Lihat kalau kemudian kita berbuat maksud itu dosa, ancamannya adalah neraka. Tapi kalau kemudian kita berbuat apa saja yang sifatnya dilarang oleh agama, anak peringatan akhirat. Antum ingat ada azab Allah. Tapi tatkala kemudian kita kejar dunia, dunia semakin menjauh. Kemudian yang memper anak wong ngomong di antaranya wala, sekalipun omongan ini adalah omongan yang batil ya, omongannya batil, omongan yang sangat salah. Wala kayak gini jenengan yang golet sing halal bangel, golet sing haram bangel, wong sing halal lagi kan ya. Ini contohnya orang yang tidak memahami konsep akhirat dan konsep dunia. Soalnya kami itu pernah mendapati orang seperti itu. Dia uang sudah banyak, rumahnya juga bagus, mobilnya juga bagus. Tapi bersamaan dengan itu ternyata dia jatuh sakit. Kemudian dia berpikir, iya ya mas, nek dipikir-pikir, sekinyong mobil ya anak sudah besar-besar, sudah sukses semuanya. Uang saya kira saya tidak kurang, rumah juga besar, mobil mau ganti-ganti saya juga bisa. Tapi apa guna ya mas, kalau hari ini kemudian badanku telah melemah, aku telah berobat ke sana kemari menghabiskan biaya sekian, aku habiskan semuanya demi kesehatan. Itu yang namanya adalah dunia memang semakin menjauh. Dan saya ngomong ke bapak itu, dia memang kados mekaten Pak, ingkang dipun wastani dunia nggih kados mekaten. Dunia itu bukan semakin mendekat, semakin menjauh. Contohnya sampean, dunianya oke, tapi ternyata orang bisa menikmati dunia. Kan ya? Sikit sudah bisa nikmati dunia, kayak gue sih sudah terkulai lemas di ranjang tidur. Ngapa Jajal? Ngapa? Sehingga orang sudah terbaring di ranjang tidur, kemudian dia jatuh sakit, tubuhnya tidak berfungsi. Kamu menikmati kepriwe Jajal? Mengjedis sudah bisa. Kan ya, dalam mengelaut disengin namputune menangi putih-putune namputune mati disetaki. Itu kena sate lah, alot. Nah iya, dikemun untuk setahun. Dengan seperti itu, ini yang namanya dunia semakin ya. Betul apa yang dikatakan oleh Ali bin Abu Thalib. Oleh karena itulah Ali bin Abu Thalib kemudian berkata, walikulli wahida, untuk tiap-tiap satu, yaitu untuk tiap-tiap satu maksudnya adalah untuk tiap-tiap dunia atau akhirat. Masing-masing memiliki anak-anak. Maksudnya adalah akhirat memiliki anak, dunia memiliki anak. Kata Ali bin Abi Thalib, fakunu min abna'il akhirah, maka menjadilah sampean-sampean adalah anak-anak akhirat. Cirine Ali bin Abi Thalib, fakunu mongko dadi sapa sira kabeh min abna'i saking anak-anak al akhirat, yaitu akhirat. Jadilah kamu semuanya itu adalah anak-anak akhirat. Sejenis anak-anak akhirat kan berarti banyak beribadah, banyak memikirkan kehidupan akhirat, banyak menangis kepada Allah, banyak bersujud, banyak bertobat kepada Allah, banyak kemudian yaitu menjalankan perintah-perintah Allah. Sejenengane anak-anak akhirat. Wala takunu, dan jangan sekali-kali kemudian engkau menjadi anak-anak dunia. Kata Ali bin Abu Thalib, jangan sekali-kali kemudian engkau menjadi anak-anak dunia, berambisi kepada dunia, lupa di dalam dunia. Seakan-akan Ali bin Abu Thalib mengatakan jangan sekali-kali kemudian engkau menjadi anak-anak dunia, karena kita tahu manusia tatkala tenggelam di lautan, boleh jadi mungkin tatkala ada orang yang menolongnya masih bisa tertolong.
kapal besar melaju ke tengah-tengah lautan untuk menolong orang yang tenggelam di lautan. Kemudian akhirnya dia selamat. Tapi apa jadinya jika ada orang yang tenggelam di dalam lautan dunia? Siapa yang hendak menolongnya? Kecuali adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong nek wis kepilem nang dunia, kepriwe jajan? Mekap-mekap ning ora kerasa. Hanyut terbawa arusnya tapi tidak terasa tenggelam. Ternyata begitu dia terasa tenggelam setelah kemudian datangnya ajal. Begitu ajal tiba, dia baru menyadari ternyata aku adalah hamba-hamba dunia yang terlalu banyak memikirkan dunia. Dia tinggal menyesal, apalagi kena pada yaumil akhirat atau tatkala kemudian dia berada di dalam neraka. Mulane kayak orang tatkala ahli neraka di dalam neraka itu berdoa kepada Allah. Di antaranya kalau kita banyak melihat di dalam Al-Quran, banyak itu yang mengisahkan penduduk neraka setelah masuk di dalam neraka dia berdoa, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia. Seakan-akan dia menyesal, yaitu dulu kenapa kemudian dia seringkali tamak terhadap dunia melupakan kehidupan akhirat dan yang lain-lain. Yang pasti penyesalan itu tidak ada gunanya, karena penyesalan setelah yaitu kita semuanya pulang menuju kepada Allah. Sigi sing nyesal kan sigi sing bermanfaat nek sampean isi nang dunia. Ya sudah nyesal nang akhirat ya bisa ora gunane. Sampean nangis getih ya ora gunane kan ya. Ya wong wis mati men nyesal ya Allah, wis ora gunane. Mok sampean menangis darah sekalipun tidak ada gunanya. Menyesal adalah di dunia. Maka kata Ali bin Abi Thalib, wa innal yauma, maka inilah hari di dunia, amalun wala hisaba. Nah inilah hari dunia, hari manusia untuk banyak beramal. Yang dunia, inilah hari tatkala manusia seharusnya banyak beramal. Tidak ada hisab. Sing jenengane hisab kan segala sesuatu nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini tatkala kita di dunia beramal terus. Nanti hisabnya itu di yaumil akhirat. Lantas kata Ali bin Abi Thalib, waghadan, besok tatkala kemudian di akhirat, maka hisab wala amala. Hari hisab tidak ada amalan. Ngesuk dah istirahatnya nek dewek wis ora kepengin ibadah, istirahatnya syaratnya nek wis mati. Atau syaratnya nek sudah menjadi di dalam kehidupan akhirat. Jadi satu syarat supaya kemudian kita istirahat dari kemudian beribadah, ya syaratnya butuh mati, kita masuk ke pintu-pintu akhirat. Kata Ali bin Abi Thalib seperti itu. Kata Ali bin Abi Thalib, maka sungguh pada hari akhirat, maka sungguh di sana tidak ada amalan, yang ada adalah hisab dari perhitungan amalan manusia. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keselamatan kepada kita semuanya. Itu Ali bin Abi Thalib.